Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 5. Nah, kali ini kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengorganisasian. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Mawadatur Rahma. Yang kedua ada Megis Addeha. Dan yang ketiga ada Rahmat Darmawan. Masuk ke materi. Materi pertama membahas tentang pengertian organisasi. Organisasi adalah perkumpulan atau wadah sekelompok orang untuk bekerja sama, terkendali, dan terpimpin untuk tujuan tertentu. Nah, organisasi memanfaatkan suatu sumber daya tertentu, misalnya lingkungan, cara atau metode, material, mesin, uang, dan beberapa sumber daya lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Selain pengertian organisasi secara umum, di sini ada pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Stoner. Organisasi menurut Stoner adalah suatu pola hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Yang kedua, organisasi menurut Chester, yaitu suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang ketiga, menurut James, merupakan bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Masuk ke materi selanjutnya, ada karakteristik struktur organisasi. Struktur organisasi memiliki dua karakteristik, yaitu yang pertama keseimbangan dalam organisasi. Keseimbangan dalam organisasi itu sangat penting, mengingat adanya beberapa bagian di dalamnya. Sebuah organisasi dapat dikatakan seimbang apabila masing-masing bagian dialokasikan modal dan tenaga kerjanya sesuai dengan sumbangannya terhadap pencapaian tujuan. Nah, yang kedua itu fleksibel. Fleksibel merupakan kemampuan dari struktur organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap semua perubahan-perubahan yang terjadi, seperti perubahan kegiatan, jumlah karyawan, formasi jabatan, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah pembagian kerja. Pembagian kerja disebabkan bahwa seseorang mempunyai kemampuan terbatas untuk melakukan segala macam pekerjaan. Nah, berikut ini ada pengertian pembagian kerja menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Abdul Syani tahun 1997, yaitu pembagian kerja adalah pembagian tugas dengan demikian rupa sehingga setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab dan melaksanakan tugas tertentu saja. Yang kedua menurut James tahun 1996, yaitu pembagian kerja adalah penjabaran tugas yang harus dikerjakan, sehingga setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan seperangkat aktivitas tertentu dan bukan keseluruhan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megis Adeha. Saya berasal dari kelompok 5 yang membahas tentang organisasi. Kali ini saya akan membahas tentang departementalisasi dan koordinasi serta rentang kendali. Departementalisasi merupakan proses penentuan bagian-bagian dalam organisasi yang akan bertanggung jawab dalam melakukan berbagai jenis pekerjaan yang telah dikategorikan berdasarkan faktor-faktor tertentu. Dalam mendesain organisasi, khususnya dalam proses departementalisasi, sebagaimana diuraikan di muka, dan ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan oleh organisasi itu sendiri, yaitu melalui pendekatan fungsional, pendekatan produk, pendekatan pelanggan, pendekatan geografis, dan pendekatan matriks. Selanjutnya tentang koordinasi dan rentang kendali. Menurut G.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Dalam proses manajemen, organisasi berfungsi pertama menjamin terpeliharanya koordinasi dengan baik. Yang kedua, membantu pimpinan dalam mengarahkan fungsi-fungsi manajemen. Dan yang ketiga, mempersatukan pikiran dari satuan organisasi yang lebih kecil
yang berada dalam koordinasinya. Ada 3 koordinasi yang dapat dilakukan melalui mekanisme, yaitu koordinasi vertikal dan bersifat hierarkis, di mana pelaksanaan konstruksi koordinasi antara general superintendent dengan material superintendent, atau dengan construction engineer atau dengan equipment superintendent. Field supervision time koordinasi antara site engineer dengan quantity engineer merupakan koordinasi vertikal dan bersifat hierarkis. Yang kedua, koordinasi horizontal dan bersifat satu level, di mana pelaksanaan konstruksi koordinasi antara material superintendent dengan construction engineer atau dengan equipment superintendent. Yang poin kedua, flight supervision time koordinasi antara site engineer atau dengan quantity engineer merupakan koordinasi horizontal dan bersifat atau satu level. Dan yang terakhir yaitu koordinasi diagonal. Koordinasi diagonal ini antara general superintendent dengan site engineer merupakan koordinasi horizontal dan bersifat satu level. Sedangkan koordinasi antara kepala satuan kerja, pekerjaan civil works dengan general superintendent atau dengan site engineer merupakan koordinasi vertikal. Ya, saya di sini akan melanjutkan tentang materi sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yaitu merupakan kondisi yang dimana pengambilan keputusan dipusatkan pada satu titik tunggal dalam organisasi. Desentralisasi yaitu suatu organisasi yang terdesentralisasi dapat bertindak dengan lebih cepat untuk memecahkan permasalahan. Banyak orang yang akan memberikan masukan dalam keputusan, dan para pekerja sedikit kecenderungan untuk merasa terasing dari mereka yang mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kelangsungan pekerjaan mereka. Bentuk-bentuk struktur organisasi. Satu yaitu struktur organisasi lini. Organisasi garis atau lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang secara langsung, vertikal, dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Bentuk lini juga disebut bentuk lurus atau bentuk jalur. Ciri-cirinya yaitu hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung dengan satu garis wewenang. Jumlah karyawan sedikit. Yang ketiga, pemilik modal merupakan pemimpin tertinggi. Belum terdapat spesialisasi dan masing-masing kepala unit mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala bidang materi. Struktur organisasi sederhana dan stabil, organisasi tipe garis, biasanya organisasi kecil, dan yang terakhir disiplin, mudah dipelihara atau dipertahankan. Keuntungan dari struktur ini yaitu atasan dan bawahan dihubungkan dengan satu garis komando. Rasa solidaritas dan spontanitas seluruh anggota organisasi besar. Proses decision making berjalan cepat. Disiplin dan loyalitas tinggi, dan rasa saling pengertian antara anggota tinggi. Kekurangannya dari struktur ini yaitu adalah tendensi gaya kepemimpinan autokratis, pengembangan kreativitas karyawan terlambat, dan tujuan top manager sering tidak bisa dibedakan dengan tujuan organisasi. Struktur organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Untuk membantu kelancaran organisasi, seorang pemimpin mendapatkan bantuan dari staf bawahannya. Keuntungan dari struktur ini yaitu satu adalah ada pembagian tugas yang jelas. 2. Kerjasama dan koordinasi dapat dilaksanakan dengan jelas. 3. Pengembangan bakat segenap anggota organisasi terjamin. 4. Staffing dilaksanakan sesuai prinsip the right man of the right place. Yang 5. Bentuk organisasi ini fleksibel untuk diterapkan. Kekurangannya yaitu 1. Ada tendensi gaya kepemimpinan autokratis. 2. Pengembangan kreativitas karyawan terhambat. 3. Tujuan top manager sering tidak bisa dibedakan dengan tujuan organisasi dan lain-lain.
Struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional adalah bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Keuntungan dari struktur ini yaitu 1. Program terarah, jelas, dan cepat. Kenaikan pangkat pejabat fungsional cepat. 3. Dapat dicapai tingkat spesialis yang baik. 4. Solidaritas antar anggota yang tinggi. Kekurangannya dari struktur ini yaitu 1. Pejabat fungsional bingung dalam mengikuti prosedur administrasi. 2. Inisiatif perseorangan sangat dibatasi. Dan 3. Menumbuhkan perspektif fungsional yang sempit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.